warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin, para pecinta majlis-majlis kebaikan, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita ungkapkan dengan ucapan alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul, kita bisa menuntun langkah kita untuk menuju tempat-tempat kebaikan. Mudah-mudahan langkah kita menjadi langkah yang selalu istiqomah di dalam kebaikan sampai akhir hayat kita, insya Allah bisa kita tutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana siapapun yang berta'alluq, yang bergantung, yang menyambung, yang berhubungan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadi sesuatu dan orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harap mudah-mudahan kita termasuk salah seorang yang bisa selalu menyambung dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, malam hari ini mari kita sedikit mendengarkan sebagai bahan sangu ya, untuk yang mau berangkat haul ke Solo, haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ataupun yang mungkin tidak bisa hadir, kita niatkan mudah-mudahan termasuk digolongkan sebagai orang-orang yang hadir minal hadirin ma'a ahlil hudur. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul maulid, beliau yang mengarang, yang menulis, yang menyusun kitab maulid yang terkenal bukan hanya di Indonesia, tapi maulid ini dibaca di negeri-negeri Arab, di Timur Tengah, juga di negara-negara Afrika. Kita punya teman-teman semua di negaranya baca, di Ethiopia, Zanzibar, Afrika Selatan, Moro, dan lain sebagainya. Itu semua baca maulid. Bahkan di negeri-negeri Eropa pun muslimin di sana juga baca maulidnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, menunjukkan bagaimana maulid ini luar biasa. Dan sebagaimana kita sering mengatakan, sesuatu itu ketika dikarang, mungkin karangannya bisa luar biasa bagus, tapi kadang-kadang manfaatnya kurang. Walaupun setiap ilmu itu pasti ada gunanya, tapi terkadang manfaat itu juga besar pengaruhnya, tergantung dari siapa yang nulis ya. Kita sering mengatakan itu. Manfaat itu tergantung daripada siapa yang nulis. Ketika yang nulis adalah orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, orang yang luar biasa, orang yang dimuliakan oleh Allah, maka karangan-karangannya itu akan diterima di dalam hati orang manusia. Termasuk di antara yang diterima, kan banyak ya maulid-maulid yang
dibaca di mana-mana di seluruh dunia itu dibaca. Bagaimana kita kenal mungkin Maulid Syaraful Ana, Maulid berjanji, Maulid tiba ya, Maulid Diaul Lame. Maulid Diaul Lame itu ke negara manapun, padahal yang ngarang masih ada, sudah terkenal Al Habib Umar bin Hafid ya, Al Habib Umar bin Muhammad bin Sa'd bin Hafid. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi begitu juga, luar biasa. Siapa sih Al Habib Ali itu sampai Indonesia ini haulnya luar biasa. Al Habib Ali Habsyi, haul Solo itu haul mungkin kayaknya yang terbesar, haul yang luar biasa, ditunggu-tunggu, dituju oleh orangnya. Siapa Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi? Kita kenal. Ada Habib Ali disebut Habib Ali Habsyi. Oh, sudah Habib Ali. Gimana Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi bisa mendapatkan pangkat yang luar biasa? Di antara hal-hal yang menjadikan Al Habib Ali Al Habsyi ini jadi orang yang hebat, top. Kadang bahasa saat ini top kotok. Kalau saya panjangkan kan TO-nya tok belum pakai, apa malah TOP udah, T-nya tok belum. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi luar biasa. Beliau itu diantara yang menjadikan beliau hebat, yang menjadikan beliau luar biasa, yaitu yang pertama adalah bagaimana hebatnya beliau kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunda beliau. Birrul walidainnya ini kencang, ya, birrul walidainnya hebat. Sampai-sampai Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi itu beliau mengatakan, ma ahsibu anna ma'i syai'un au amliku syai'an madama ummi fi qaidil hayat. Saya ini tidak pernah ngerasa punya sesuatu, tidak ngerasa isun ini Habib, isun ini ustaz, saya ini kiai, saya ini orang terkenal, saya ini orang hebat, tidak pernah ngerasa begitu. Al-amliku syai'an, ataupun saya tidak pernah ngerasa punya sesuatu. Kenapa? Madama ummi fi qaidil hayat, selama hidup ibu saya, selama ibu saya masih hidup, saya ngerasa bukan siapa-siapa di hadapan ibu. Saya tidak pernah ngerasa punya sesuatu di hadapan ibu. Kenapa? Karena semua ma'amlikuhu kulluhu haqqaha, yang saya punya semuanya punyanya ibu. Jadi beliau itu ngomong, saya nggak punya apa-apa, semua yang saya punya punyanya ibu. Oke. Semua yang saya punya punyanya ibu. Jadi tidak pernah punya apa-apa, dan beliau tidak merasa siapa-siapa di depan ibu beliau. Walaupun punya titel hebat, Pak, pangkat, ya wis, bintang. Paling tinggi itu bintang berapa? 7 ya. Iya, sakit kepala. Paling tinggi bintang berapa? Asalnya bintang 5. Bintang 5. Andai kata bintang 5,5, itu tidak ngerasa siapa-siapa ketika ibu yang ngurus. Ibu yang manggil bintang parang, tidak ada harganya bintang itu, kalah sama panggilannya ibu. Dan itu orang-orang yang sukses ya begitu. Saya kenal ada satu orang yang luar biasa. Saya tahu bukan kenal, kaya luar biasa. Tapi kalau sudah ibunya manggil di kotanya, berangkat. Ibunya ada di Lombok. Tapi kalau sudah ibunya manggil, walaupun segenting apapun, pulang sekarang, berangkat sekarang langsung pulang, rapat tinggal. Dipecat nanti, ngurus, yang penting saya tidak dipecat sama ibu saya. Jadi sukses tapi. Jadi sekelas Al Habib Ali Al Habsyi itu jadi orang hebat karena merasa tidak punya apa-apa di hadapan ibu. Nah saya panjenengan gak jadi sopo-sopo, ngerasa apa-apa di depan ibu. Tadi sore saya ngobrol sama satu orang, tetangganya itu, ya ini sebagai pelajaran saja, ngaji dari dia. Dia punya mobil, anaknya mondok di satu tempat, ibunya itu sama orang kampung. Kalau yang punya anak di pondok yang sama, kadang-kadang beberapa waktu sekali berangkat ke pondok patungan. Lah satu waktu ketika orang-orang kampung itu ikut berangkat, ibunya ikut kepingin nyambangi putu, anaknya yang punya mobil.
Sampai di tempat perjalanan pulang ditariki biasa urunannya satu, terus ngomong sama ibunya, ibu saya ketahui wis. Kayaknya kan kasih diskon ya. Berarti yang lain 100 jadi saya kata itu ngelama namanya. Bukan ngasih diskon, lah ibunya masih bisa ditagih itu gimana ceritanya? Terus mau sukses, itu punya rumah tingkat, mobil dan lain sebagainya, datang sambat ke dia ngomong, kamu hidup saya kali repot ya, pantas orang sampai repot, saya ketahui ditagih. Oke. Itu bukan orang kaya, cuma itu orang melarat dunia akhirat. Wah, mudah-mudahan tobat, tapi ya seperti itu. Kalau Al-Habsyi ini beliau mengatakan saya tidak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa, ada ibu, tidak punya apa-apa, ibu saya mau ngambil, jangankan harta saya. Beliau itu mengatakan ya lawiddaat ummi riki thumma kharajat wa ba'atni fi suqi ma ba'ankir alaih, kata Al-Habsyi. Andai kata ibu saya mengumumkan kemudian ngomong begini, niki budak saya mau saya jual, saya mau jual budak, nuding saya dibilang budak, kemudian mau dijual di pasar, maka ungkir alih, saya tidak akan ingkar, saya tidak akan protes, tidak akan komentar, nggih. Aman beli budak, nggih dibeli dulu, nggih. Pokoknya ibu mau jual saya, siap. Warna kalau kita Pak, masyarakat kita, ya kita sudah. Kadang-kadang ibu ngomong salah sedikit depannya orang, ini ngawur ngomong ibu. Masuk gede gue, masuk gede gue, ya benar. Ini tidak ngomong macam-macam Pak, dibilang budak. Ada yang lebih tinggi lagi, lebih jahat lagi dari itu. Makanya di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Allah itu kan menggandengkan antara ibadah tauhid kepada Allah dengan wabil walidaini ihsana wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah punya ketetapan tidak boleh menyembah selain Allah. Wabil walidaini, dan ada gandengannya ternyata apa itu wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua harus berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu bukan hanya berbuat baik, enggak. Ihsan itu di atas yang normal, itu namanya ihsan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahfid lahuma janahadz dzulli, dan rendahkan, kalau kita punya sayap, rendahkan sayapnya. Janahadz dzulli, sayap-sayap dzul. Apa dzul itu? Kehinaan. Alias di depan mak bapak, di depan orang tua, khususnya ibu, kudu ngelendek hina. Az-zulli itu apa? Az-zulli itu hina. Hina itu tidak salah disalahno, itu hina. Beb saya ini, saya tahu ya saya salah, tapi aja ngomong nang ngarepe wong ta ibu itu ya. Lah kuat sakang ora dene, masa saya dihina depannya orang. Lah memang salah kok. Nah, kok tadi. Az-zulli itu bukan itu. Az-zulli itu tidak salah orang-orang. Silok-silokno nang ngarepe wong, itu zulli. Apa kata Allah? Wahfid lahum janahadz dzulli. Rendahkan sayap kehinaan di depan ibu, di depan orang tua. Rendahkan sayap kehinaan. Hina itu gitu. Tidak ada apa-apa orang-orang disalahkan. Tidak ada apa-apa dikaplung orang-orang ngarepe wong, itu yang terima karena itu ibu, itu bapak. Iya, sudah. Ada yang bisa nih. Kalau belum bakti berarti kita. Belum bisa bakti. Sampai terlalu ibu saya ngomong macam-macam. Ibu ngomong yang ngarang fitnah pun terima. Habib Al-Habsyi ngomong saya mau dijual di pasar, dibilang budak, nggih. Pantas jadi Habib Al-Habsyi, pantas jadi wali besar, luar biasa ulama. Kenapa? Yang pertama baktinya kepada orang tua. Dan beliau itu menganggap ibu itu wali yang paling besar. Dan memang begitu. Al-Habib Salim Syatili, banyak riwayat Al-Habib Abdullah bin Umar Syatili, Syekhul Islam di zamannya. Semua ilmu itu ada. Guru besarnya orang Hadramaut itu Al-Habib Abdullah bin Umar Syatili, abahnya Habib Salim, abahnya Habib Hasan Syatili. Beliau itu kadang-kadang ada orang salaman. Saya kalau Habib Salim tahu, Habib Salim itu kadang-kadang ada orang salaman sampai terus nyium dengkul sampai nyium, terus beliau tanya, saudara, ini tadi berangkat ke rumah cium kayak gini enggak sama mak bapak? Ya, betul deh. Kan banyak orang ya ketika datang kiai, datang ke HP, wah cium. Sama mak bapak, mak berangkat, udah, yo,
ada cium tangan, tayang gagu, cium kaki, cium dengkul, enggak. Tapi ketika ulama, ketika kiai, ketika habib, dicium betul-betul. Apa enggak sama-sama? Tidak salah, tapi harus jadinya lebih bagus sama ibu, harus lebih dari itu. Dan akhirnya pulang, ini kalau sampean kayak gini sama saya, tapi tidak kayak gitu sama orang tua, percuma. Wali yang lebih besar untuk sampean, ibu, sana pulang ke rumah kayak gitu. Kita sama orang tua tidak biasa-biasa. Kalau ini payah ini, kasep berangkat. Kadang-kadang mohon maaf berangkat hall, berangkat kerja, berangkat mainan, berangkat. Jangan yang lele dah. Yang baik berangkat hall, emak bapak ngomong, lihat cukup budal marut, kau jangan orang emak nangis emak. Hall ini hall. Hall itu sunnah pak kerjaannya itu akad ini. Kawan ulama, kumpul-kumpul yang baik itu sunnah semuanya. Tapi kalau merawat ibu hukumnya wajib. Andai kata itu yang jangankan yang ibu butuh, yang tidak butuh, mula-mula ibu ngomong, makin kangen nanti, mereka main, mari, coba mari, siap. Itu dapat pahala dua, pahala hol, pahala bakti sama orang tua. Enak kan harusnya, bisa ibu yang bentuk peces, pakai oleh, kartu pak, lengkap, double dan utuh lengkap tanpa pahalanya dikurangi ria, aos, gaya kan tidak ada. Kalau orang tua ini Habib Ali Habsyi, jadi Habib Ali Habsyi ini luar biasa dan beliau menganggap orang tua itu wali terbesar dalam hidupnya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu dikatakan setiap kelihatan ada ulama datang ke negeri beliau di Sewun itu, kalau sudah ada ulama besar atau ustadz besar, habib besar, syekh besar datang ke Sewun, itu beliau nanti langsung lari ke ibunya, ya, beliau lari ke ibunya, kemudian ngomong, mulai kecil, beliau ngomong, langsung saya lari ke umi, saya mengatakan, doakan Ali Habsyi bisa jadi kayak gitu, doakan Ali Habsyi bisa jadi kayak gitu, dan ibu beliau langsung bilang, nah, mudah-mudahan Ali, Allah yu'li makamah, mudah-mudahan lebih tinggi dari itu, nah. Makanya kalau mau doakan anak atau kita minta doa kepada Allah, tinggikan sekarang. Dan ibunya hebat, tidak lupa doa sama anaknya. Kita tidak lupa doa sama anak, lupa urusan PC, toko, sawang, eling lebih dino. Anak tidak. Dan setiap doa, sisipkan doa untuk anak. Rabbana hablana min azwajina Rabbi ij'alni muqimas Rabbi habli minas. Doakan itu. Para ulama kita mengajarkan kalau sudah adzan itu jawab doa adzan, ditambahi doa sampai Rabbil firli wal walidayya untuk orang tua 5 kali, warhamhuma kama rabbayani shaghira, Allahumma barik lana fi auladina, ya Allah barokai kami di anak-anak kami ya Allah, wahfadhu jaga mereka, wala tadurruhum jangan kau bahayakan mereka, wafiqna wafiqhum li ta'atik, beri kami hidayah taufik untuk selalu taat ibadah kepadamu, berikan mereka itu juga ya Allah, warzuqna birrahum dan berikan rezeki kepada kami baktinya anak-anak kami. Itu doa setiap ada, orang ulama itu ngajarkan begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada imam, satu ulama besar Pak di mazhab Syafi'i, ini namanya Imam Al-Bulkini. Imam Bulkini itu saking alimnya dan luar biasanya jasa beliau di dalam mazhab Syafi'i, sampai ulama Syafi'i itu mengatakan begini, setiap ulama di mazhab Syafi'i itu dalam hidupnya ada jasanya Imam Syafi'i pada dirinya. Saya panjenengan ini kan ada jasanya Imam Syafi'i ini. Kalau tidak ada Imam Syafi'i kita tidak tahu caranya sholat dan lain. Tapi Imam Bulkini saking alimnya, Imam Syafi'i itu yang ada jasa Imam Bulkini dalam dirinya. Gitu. Saking alim, saking luar biasanya Imam Bulkini. Walaupun tetap madhabnya madhab Syafi'i, tapi saking alimnya sampai diistilahkan begitu. Imam Bulkini itu pernah tanya sama anaknya, "Nak, kamu besok kalau besar mau jadi siapa? Mau jadi kayak siapa?" Anaknya bilang, "Kepengen jadi kayak Abah." Koyok Imam Bulkini kayak Abah. Kata abahnya, "Nah, eman. Abah dulu ketika kecil ditanya sama abah saya ketika ditanya sama abah saya, nak, kamu kepengen jadi apa? Saya kepengen jadi seperti Babu Madinatul Ilm Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya kepengen pintunya kota ilmu kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya luput Sayyidina Ali kayak Imam Bulkini. Ya. Kalau sampai kepingin kayak saya luput jadi sopo. Itu kata Imam Bulkini.
Lah kalau saya panjenengan bilang ya Allah, hebat ini, enak ceramah ini. Mungkin-mungkin jadi kayak ustaz nih. Ya kan, lumpur-lumpur ada di sana Pak. Jadi kayak, mudah-mudahan jadi kayak sampai dia tidak jadi apa-apa Pak. Oh yang diminta bukan apa-apa, model saya. Tidak jadi sama-sama. Tadi minta yang tinggi dari orang tua, mintakan yang tinggi. Habib Ali Habsyi itu tahu orang tua luar biasa seperti ibunda beliau, Al-Habab Alawi Al-Jubri. Beliau itu minta doa, Mi doakan mudah-mudahan Ali Habsyi jadi kayak gitu. Mi doakan. Sampai akhirnya jadi lebih hebat dari yang semua yang disebutkan. Iya. Ulama di zamannya kalah sama Habib Ali Habsyi kalau terkenalnya. Bagaimana terkenal Habib Ali Habsyi? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya. Dan Habib Ali Habsyi itu dikatakan, beliau mengatakan gini, kanatil walidah tad'ili. Ibu saya itu sering mendoakan saya bihadhi dakwah dengan doa begini. Ali, Allah yu'li maqamahu fid dunya wal akhirah. Ali ya Allah, mudah-mudahan Allah tinggikan derajatnya dunia sampai akhirat. Itu doanya uminya Habib Ali. Ya Allah, Ali, karena Ali itu artinya tinggi. Ya Allah, Ali ya Allah, mudah-mudahan engkau alihkan, engkau tinggikan makomnya dunia sampai akhirat. Ternyata faqabilallahu doa. Maka Allah terima doanya Habib Ali Habsyi. Wa 'alallahu maqaman fid dunya wal akhirah, kata beliau. Yang mudah-mudahan kita juga ditinggikan makom kita, derajat kita dunia sampai akhirat. Ya sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara kalamnya Habib Ali Habsyi sendiri, beliau mengatakan, kuntu utali'u fi kutubis salaf wa atla'tu ala maqamatihim wa nadartu ila du'fi. Saya ini baca kalam-kalam salaf, baca kitab-kitabnya para ulama-ulama dulu yang menjelaskan tentang keramat-keramatnya, makom-makomnya luar biasa. Wah, hebat ini, ibadahnya hebat, luar biasa makomnya. Makomnya imam ini, makomnya imam ini, makomnya imam ini. Makomnya imam ini semua saya baca. Kemudian beliau langsung ngocok. Aduh iso. Jauh saya ini. Gimana caranya kepingin makom bisa sama kayak mereka-mereka ini? Saya panjenengan ketika cerita ulama, cerita Syekh Abdul Qadir Jailani sering manakiban kan gitu. Diceritakan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu ibadahnya begini, ibadahnya begini, keramatnya begini. Terus ngocok. Aduh nisun. Ya mustahil guys. Kan pikiran kita mungkin begitu. Kata Habib Ali Habsyi, saya melihat pandangan diri saya lemah tuh, jauh. Tapi saya noleh ke ibu saya. Ini ada, kalau katanya orang mobil-mobilan itu turbo ini. Orang naik mobil itu nos tahu. Iya. Jadi kalau naik mobil tuh kalau pengen ngebut pencet ngebut, kekuatannya tambah top. Lihat ibu saya, iki turbo nih. Kata beliau, kultu liwalidati. Maka kalau saya baca-baca itu tadi, melihat diri saya tidak mampu melihat orang-orang seperti itu, maka saya langsung ngomong ke umi saya, kuli Allahumma a'ti waladi Ali bin Muhammad Al-Habsyi maqam fulan. Mi, doakan dah, mudah-mudahan anak panjenengan Ali Habsyi diberikan makom kayak makomnya ini nih. Kayak tadi saya baca, ini Imam Syafi'i kayak gini nih, kayak begini nih. Doakan dah nih, mudah-mudahan. Jadi bukan cuma kamu dok, cerita siapapun di dalam kitab langsung pergi ke uminya. Mi, doakan mudah-mudahan kayak Imam Syafi'i. Saya mau tanya kira-kira, ada nggak yang kepikiran nanti pulang ke rumah ngomong ke uminya, Mi, doakan saya jadi kayak Habib Ali Habsyi? Ada nggak? Kita dengar gini saja masih belum nyentuh. Tidak terpikir. Habib Ali Habsyi ini moco langsung mikir uminya. Oh ada umi kok? Apa yang mustahil? Pak, umi ini derajatnya karena keumiannya, karena keibunya, keibuannya itu yang membuat beliau makom. Umi sama malas apapun jangan mikir. Jadi umi saya ini tidak pati, malas ngaji, sholat, tapi pati ngaji. Umi saya tidak pati sholawatan, malas. Namanya doanya ibu, doanya bapak, itu bukan karena rajinnya saja, enggak. Pokoknya karena statusnya ibu, statusnya bapak itu mandi sudah, anda usah melihat itu. Apalagi memang orang tuanya memang orang soleh luar biasa, solehah lebih. Tapi walaupun orang tua kita biasa-biasa, minta sudah. Saya sama pengajian, tapi ibu tidak pati pengajian gitu. Percuma kok itu minta doa. Kata siapa? Statusnya beliau jadi ibu itu sudah mulia, yang membuat kita itu menjadikan beliau itu sebagai wali nomor satu untuk diri kita. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, makan pulang itu ibunya langsung katakan, ya Allah mudah-mudahan anak saya Ali Habsyi ya Allah bisa jadi kayak yang diceritakan ya Allah fulan, mudah-mudahan jadi kayak begini, mudah-mudahan jadi kayak gini. Wa nau aminu ala du'aiha. Maka saya di samping amin.
Amin, amin. Tambah lagi Mi, tambah lagi Mi. Fulan Mi. Amin, amin. Itu terus begitu ya. Wa du'aul walidain makbul, dan doanya orang tua itu makbul wa hiya sholihah. Apa maneh ibunya beliau memang orang sholihah. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo sekarang kita ini punya, yang masih punya ini pulang ke rumah minta sama ibunya. Jadi siapapun lebih besar yang sudah tidak punya, ya doakan, karena orang tua kita itu minta di alam kubur itu minta kepada Allah terus, kepada untuk mendoakan anak-anaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Ziarah, tetap ziarah. Jadi selalu semisal yang ngerubah guru ziarah. Rumput sudah 2 meter, guru ziarah. Berubah jadi setiap Jumat kali, setiap hari kesel, nggak pernah mau ziarah. Nyuruh orang ngerawat kuburan ini udah, ziarah males, dungon udah, terus kepengen udah jadi Habib Ali Habsyi. Itu nosnya itu dipakai, turbonya itu dipakai. Sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara yang pertama gitu. Ternyata Habib Ali Habsyi ini jadi orang top markotok, barokah apa? Barokah ibu. Barokah gimana beliau sama ibu, dan barokah gimana ibunya kepada beliau yang selalu mendoakan. Mudah-mudahan kita termasuk dapat barokahnya orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Di antara hal yang kedua, banyak sebetulnya, banyak kalau mau nyebutkan bagaimana. Di antaranya Habib Ali Habsyi itu mahabbahnya kepada Kanjeng Nabi top luar biasa. Qasidah-qasidahnya itu betul-betul memuji Kanjeng Nabi dengan luar biasa. Bagaimana sabarnya beliau kepada orang di zamannya, banyak cerita-ceritanya. Cuma yang ingin saya sampaikan satu lagi saja. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu, hadirin rahimakumullah, saya baca saja di sini. Saya baca di sini. Beliau mengatakan begini. Kan Al-Habib Ali yaqul, nanti ada lagi ya. Kan Al-Habib Ali yaqul, Habib Ali Habsyi itu ngomong dawuh begini. Beliau ini kan tinggal di Hadramut bersama ibunda beliau, ayah beliau Al-Habib Muhammad, Ali bin Muhammad. Muhammad bin Husain ini pindah ke Mekah. Jadi sempat duduk di Mekah lama. Nah, ketika masa kecil Habib Ali Habsyi di Hadramut, kemudian sudah waktunya ngaji, sama uminya diberangkatkan ke Mekah untuk belajar bersama abahnya, sama saudaranya kalau tidak salah namanya Husain. Kata beliau, ketika saya ini ngaji bersama abah saya di Mekah, itu beliau mengatakan begini, Inna walidi Muhammad bin Husain Al-Habsyi ayyakunna fil haramain. Sungguhnya abah saya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu waktunya zaman-zaman kita ngaji di Haramain di Mekah, la yumakkinuna minas sholati fil haram. Abah saya tidak memperbolehkan saya untuk sholat jamaah di Masjidil Haram. Ya, berarti beliau itu dilarang sholat jamaah di Masjidil Haram. Saya begitu. Aku udah usah keluar. Udah usah keluar. Nanti kalau abahnya keluar bilang, udah usah ke masjid, sholat tunang Om Abain. Tapi abahnya sampai bilang begini, alladzi turidunahu min sholatil fil haram satudrikunahu indana. Yang kamu harapkan pahala dan lain sebagainya dari kepingin sholat di Masjidil Haram, insya Allah saya melihat kamu dapatkan walaupun sholat di rumah. Jangan khawatir, sholat di masjid jangan, sholat di rumah saja. Yang kalian kepingin semua insya Allah dapat di sini. Wa in kharajtum, tapi kalau kalian keluar, rubama katanya Habib Ali Habsyi. Kenapa? Muhafadzan alaih min ru'yatil din. Yang kata beliau itu, apa saya selalu bilang, tapi hati-hati, kadung metu hati-hati, iso-iso, bisa-bisa begini. Tapi di sisi lain, Pak, padahal tidak boleh sholat apa? Jamaah ke masjid kalau tidak ada abahnya. Tapi wafil Asia, kadang-kadang sore-sore, sering waktu sore itu, yukhollina nal abkurro wa iyyahu bil kurro. Tapi sering kadang-kadang abah saya ini nuntun saya, gandeng saya main bola. Jadi ke lapangan main bola dituntun boleh, tapi ke masjid boleh. Ayo saya mau tanya, kualik mau betul nih? Main bola boleh. Kalau kita pikir, wah ngawur sesat nih abah ini. Kan gitu. Ternyata alasannya apa? Kok boleh main bola malah digandeng main bola, tapi ke masjid malah tidak boleh berangkat.
Apa alasannya? Ternyata muhafadzatan alaihi min ru'yatid din. Beliau itu tidak mau ketika berangkat ke masjid anaknya, ketika tidak dibarengi beliau tidak mau. Kenapa? Takut apa yang beliau lihat selama jalan menuju masjid. Jadi coba bayangin Pak, cuma dari rumah ke masjid itu beliau takut nanti tengah-tengah jalan melihat yang aneh-aneh, akhirnya macam-macam. Tidak usah berangkat ke masjid, yang diinginkan sudah dapat di rumah. Padahal kalau saya pikir zaman dulu 100 tahun yang lalu, kira-kira antara rumah beliau di Masjidil Haram sekitar Mekah, sekitar Masjidil Haram sampai ke masjid itu ada apa yang medeni yang bisa membuat kita takut atas pergaulan anak kita? Apa ada bule di pinggir jalan gitu, rokan gitu? Ada? Atau ada orang-orang mabuk-mabuk ada? Di Masjidil Haram ya? Atau ada turis-turis yang pakai you can see? Ada? Ternyata itu saja membuat beliau tidak boleh, hati-hati, kamu nanti macam-macam di jalan, kocak macam-macam, lihat macam-macam, tidak usah. Tapi waktunya sepak bola, selama didampingi oleh ayahnya, beliau boleh berangkat. Pokoknya di gandeng. Jadi masalahnya beliau itu pendidikan abah beliau itu luar biasa. Sampai urusan apa yang dilihat di tengah jalan itu diperhatikan. Nah kalau saya baca kan kadang-kadang lihat anak kita keluar, pernah nggak ngelihat sampai seperti itu? Oh anak insya Allah anak saya, anak saya dipaten mau ke masjid. Padahal keluar dari rumah bukan ke masjid, pak mainan cuma kelambian tak wo. Kedua, hilang nanti atau selesai sholat, hilang. Pulang ke rumah, udah di penjahat. Ayo coba, ada nggak yang perhatian seperti itu? Makanya dulu saya punya pendidikan abah ini. Abah saya bukan ustadz, bukan orang mungkin banyak panjenengan tahu. Cuma pendidikan dari orang tuanya yang terus diterapkan kepada kita sebagai anak-anaknya itu top luar biasa. Saya baru menyadari ya jadi bapak ini Pak. Abah ternyata. Itu abah saya Pak, abah saya. Dulu kalau saya ini pulang sekolah Jumat, saya ini pondok seminggu sekali pulang di Habibullah. Jumat itu pengajian Maghrib Isya di Masjid Al-Hadi Al-Mahrum apanya Jailan ini, Al-Ali. Setiap Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu di Masjid Al-Hadi. Itu ketika berangkat sepedaan saya sama adik saya berangkat. Itu mau berangkat ngamuk kayak gimana? Hati-hati berangkat. Kalau dia udah usah berangkat ke masjid betul, iya berangkat. Enggak berangkat. Itu pulang ke rumah bukan terus dicul, kita wis nang masjid. Alhamdulillah anak saya pateng sholat, pateng ke masjid. Enggak. Pulang ke rumah kayak diinterogasi polisi loh. Ini pulang ngaji loh. Duduk sebelah mana tadi? Duduk di tengah apa? Siapa yang ngisi? Ustaz Ali Pak, ngomong-ngomong. Kadang-kadang kan kita namanya anak-anak ngobrol Pak. Ngomong-ngomong, nyaut sak kena syukur. Atau ngarang gitu Pak. Syukur. Oh, sampingmu siapa? Sampingnya yo nyebut konco duduk di sebelah mana? Tengah. Masuk duduk sini duduk. Jangan ngomong, panggil aja saya. Abdullah ke sini. Tadi duduk di sebelah mana? Di kanan Pak. Musik di sebelah mana? Sama di bareng kita, kan bujuk. Tadi abang ente bilang di tengah, kok sekarang bilang di kanan ini. Mana yang bujuk ini? Jadi bukan selesai Pak pulang dari pengajian itu pecut kuda siapa? Pecut jokan? Ya. Saya sudah ngalami sudah. Paha saya ini ngalami mulai kecil. Mulai dari pecut kuda yang kecil sampai yang besar. Pecut kuda yang kecil dibuang sama adik saya, dibelikan yang besar. Kata apa saya? Buah enang ya. Itu yang lebih gede mana? Jadi ketika ditanya, adanya ditanya, tadi Habib Ustaz Ali bahas apa? Sholat. Padahal kita mau ngomong syukur. Taya. Bah, iya Pak, Bunda, dengarkan Pak, Abdullah orang Pak. Jadi dari taya. Akhirnya berangkat lagi janjian Pak. Aduh, nanti kalau pulang, kalau ditanya duduk di mana setengah ya. Nanti kalau ditanya bab apa, bab puasa. Jadi merencanakan gitu sudah. Nanti duduk di sini. Pulang ke rumah pertanyaan apa lahir lagi. Tadi yang isi siapa Ustaz Ali? Samping Ustaz Ali siapa? Ada belum janji ya. Jadi ngaji pun beler ini. Paha ini beler padahal berangkat ngaji. Apa? Asli ke masjid. Cuma ya namanya anak-anak ngobrol. Cuma ya Allah, ternyata baru sekarang ya Allah sampai seperti itu apa saja. Sehingga ketika kita ngaji besok ya
ngerungokno, mesti sitting ngerungokno sebab ngomong lagi, yang penting sudah tidak Abdul duduk sini, Ustaz Ali sampai ininya begini. Jadi hafal semua sudah, ulang ke sini. Ulang kaset jamnya, jangan macam-macam, cek ya, belum tanya juga sudah tak pecut kuda. Pulang sekolah Jumat itu libur. Jumat pagi itu ada latihan sepak bola. Ada latihan sepak bola. Yang ngajar pelatihnya wali murid juga kelas saya sama. Jadi temen sepak bolanya jelas, pelatihnya jelas, tempatnya di lapangan penatapan jelas, jamnya jelas. Itu mau izin, pakai izin ke diskotik. Tidak pernah boleh, sekalinya boleh, ya mau ngomel ngamuk-ngamuk. Ternyata saya mikir apa sih salahnya main bola? Dosa. Sudah besar saya mikir, baca ini saya mikir, ternyata apa ini bukan masalah main bolanya. Iya main bolanya boleh-boleh saja. Tapi di tengah-tengah main bola, konco-konco ngomong apa aja. Disleting, dicekel, ceprak, wing sambil jatuh meso. A, B, C, kebun binatang bentuk kabeh, betul. Pulang ke rumah, kita dengar biasa ngomong ABC di lapangan. Pulang ke rumah ABC, ayo. Bukan salah bolanya, tapi salah mesonya ini yang apa saya tahu. Ternyata begitu luar biasa. Al-Hayy Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, kutub wali kutub. Itu dalam satu kalamnya beliau cerita begini. Dulu saya ketika masih kecil. Ini bukan untuk kebanggaan, Pak. Cuma menunjukkan gimana pendidikan orang tua dulu. Ya. Al-Hayy Abdul, mungkin sampai tanya Jalani lebih banyak lagi ceritanya, Pak. Masalah pendidikan. Al-Hayy Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jiddah, itu beliau bilang begini. Saya dulu pernah satu waktu ketika abah saya tidak di rumah, abah saya tadi sudah peringatan. Nanti sholat ke masjid, ya sholat ke masjid zuhur. Ketika waktu zuhur, saya berangkat ke masjid tapi mainan dulu sama anak, kocok-kocok mainan. Selesai mainan, mampir masjid sholat zuhur sama kocok-kocok. Pulang ke rumah. Itu ketika pulang ke rumah, abah saya sore-sore datang, tanya, Abdul Qadir, tadi sholat di masjid? Iya, jamaah. Sama orang-orang, oh iya bang, sampingmu siapa? Samping kamu siapa? Kata Hayy Abdul Qadir itu bilang, ya samping saya Paman Fulan, Ami Fulan gitu ya, Pak D, sopo. Kata Hayy Abdul Qadir bilang, saya sebut orang yang memang biasa nang masjid mesti. Oke kalau begini ya, samping-samping siapa? Ya anu, Haji Samsul, kan mesti ono masjid, tidak mungkin salah itu. Oh iya, saya duduk. Itu sebentar lagi tiba-tiba abah beliau pakai baju rapi, kemudian bilang, Abdul Qadir ikut kemana Pak? Tidak usah banyak tanya, ikut digandeng. Kemana? Rumahnya Haji Samsul. Ini ceritanya tidak ada Haji Samsul, ini contoh saja. Ke rumah kata tetangga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, keluar alam, saya tidak mau lama-lama, tidak mau mampir. Cuma saya mau tanya, tadi jenengan kan sholat zuhur ke masjid, oh iya kira. Apa di sampingnya ada Abdul Qadir? Wah, kan perasaan. Itu abah saya enggak ngamu, enggak apa cuma nolak kita. Tergadir ya? Bagus ya? Itu dah tergadir. Itu kata Abdul Qadir, itu pendidikan mulai saat itu saya tidak pernah ninggal sholat jamaah di masjid, walaupun kocok-kocok ngejai mainan, saya takut peliriannya abah. Kita pernah enggak anak kita sholat? Kita tanya, dari mana? Anaknya keluar dari rumah jam 8 malam, tidak pernah tanya. Kadang-kadang cuma wasiat. Yang laki, kalau sekarang perempuannya keluar jam 8 malam, jam 8, jam 9. Bapak tidak pernah tanya sama siapa. Saya pernah duduk sama satu orang cuma di Jakarta. Mudah-mudahan tidak sampai seperti itu Banyuwangi. Duduk ngobrol sama satu orang tua. Jam 8 lebih, Mas, hampir setengah 9. Anaknya perempuan moro-moro pamit keluar. Ini kalau boleh ngomong itu anaknya orang soleh, anaknya orang apa namanya, bapaknya masya Allah sholatnya, masya Allah semua. Cuma sama orang pendidikan tidak perhatian. Itu ngomong gini, ketika bapak anaknya cuma ngelihat ini, ngelihat apa namanya, ngelihat pagar gitu. Terus saya berani tanya, jam 8:30 masuk keluar. Iya, yang penting tidak sama anak rusak. Sampai seenteng itu ngomong, yang penting tidak sama anak rusak. Terus ya, dipikir kalau tidak rusak itu tidak nafsu juga gitu kan. Kadang-kadang anaknya keluar tidak tanya dari mana, sama siapa. Kita dulu kan gitu, mungkin panjenengan kan sama gitu. Keluar tanya, sama siapa? Dari mana? Mau kemana? Sampai jam berapa? Siapa saja? Acara apa?
Wih, kali interogasi polisi kalah. Ya memang begitu. Nabi Zakaria itu kan masuk ke kamar Siti Maryam, ada makanan, tanya, dari mana? Allah ya Maryam anna, Allah ya Maryam anna lakiyata. Maryam, dari mana nih makanan? Kok ada makanan? Itu tanya, padahal sekelas Nabi Zakaria yang diasuh Nabi Siti Maryam, tidak pernah keluar kamar, tapi tetap ditanya, ini anak kakak Siti Maryam, bapak kakak Nabi Zakaria. Insya Allah anak saya, insya Allah aman. Akhirnya pulang meteng, pulang narkoba. Jangan khawatir, bapak gak peduli. Ternyata Pak, apa namanya, Habib Ali Habsyi itu bisa jadi seperti itu barokah apa? Barokah ketatnya pendidikan orang tuanya. Terakhir Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nabi Yakub itu kan abahnya abahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ya. Nabi Yakub alaihissalatu wassalam itu ketika kehilangan Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu nangis. Nabi Yakub itu nangis bertahun-tahun nangisnya, sampai dikatakan wabyadot ainah, sampai matanya Nabi Yusuf, matanya Nabi Yakub itu memutih, matanya Nabi Yakub itu memutih, ya, putih, saking banyak nangis. Berapa tahun? Dalam tafsir dikatakan beliau itu tidak mandek-mandek, hampir setiap hari itu nangis selama 6 tahun, 6 tahun nangis kok. Saya mau tanya, Nabi Yakub itu tahu enggak kalau Nabi Yusuf masih hidup? Nah, sampai kira-kira lah kalau yang enggak tahu. Nabi Yakub itu tahu enggak Nabi Yusuf masih hidup? Enggak tahu. Tahu apa enggak? Saya kasih cerita. Nabi Yakub itu ketika ketika diceritakan Nabi Yusuf itu hilang, dibilang mati, Nabi Yakub itu tahu. Buktinya apa? Buktinya dalam ayat-ayat selanjutnya Nabi Yakub itu diceritakan oleh Allah falamma fasalatil iru qala abu, ketika rombongan dari Mesir yang sudah ketemu sama Nabi Yusuf itu mulai meninggalkan tempat, ya, mulai telah keluar dari negeri Mesir mau nyampe ke kotanya, itu beliau mengatakan qala abu, abah mereka Nabi Yakub mengatakan inilah ajiduli Yusuf laula antufannidun, saya ini mencium aromanya Yusuf. Kalau bukan karena kalian selalu ngomong saya lemah akal, maka saya akan ngomong lagi. Jadi maksudnya gini, isun ngambung apa? Yusuf, baunya Nabi Yusuf. Cuma kalian itu mesti kalau saya ngomong begini dipikir error, tambah pekon, sudah ngigo, iya, atau iling-ilingin dok, sudah kepada. Lalu alam Tuhan itu, kalau bukan karena kalian menuduh kelemah akal, saya tahu loh, ini ciumannya Nabi Yusuf. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Qalu, anak-anaknya keluarga ini, Tallahi innaka lafi dhalalikal qadim, demi Allah, bah, apa ini masih dalam kesesatan yang lama. Maksudnya dalam pikiran yang merasa Yusuf masih hidup itu sudah tak cukup, wes. Tapi Yusuf sudah tidak ada. Menghayal magi kilingan sudah tak cukup, bah, cukup. Apa yang terjadi? Falamma anja al-basyiru, ketika tiba membawa kabar gembira yang membawa kain dari Nabi Yusuf, yang diperintahkan Nabi Yusuf nanti kalau ketemu apa suruh usapkan di wajahnya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Alqahu ala wajhihi, maka baju pakaiannya Nabi Yusuf itu ditempelkan ke wajahnya Nabi Yakub. Fartadda basira, maka penglihatan Nabi Yusuf tuh Nabi Yakub kembali normal, balik asal mata. Allah ceritakan, qala, Nabi Yakub ngomong, alam akul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah saya sudah ngomong, saya ini tahu dari Allah ilmunya apa yang tidak kalian tahu. Berarti kalau dari hadis cerita ini tadi, ayat ini, Nabi Yakub tuh tahu enggak Nabi Yusuf itu? Tahu kan? Buktinya Nabi Yakub sudah ngomong, Nabi Yusuf, saya dengar cerita apa? Saya cium Nabi Yusuf, saya cium Nabi Yusuf, saya cium Nabi Yusuf. Tapi orang keluarganya ngomong apa? Sudah Pak, jangan hayal manewe, sudah cukup, jangan ngigo lagi. Setelah melek, kan? Kebenaran. Kan saya sudah bilang, Yusuf itu masih hidup. Saya kan sudah ngomong, saya ini tahu apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Nabi Yakub tahu enggak? Pertanyaannya, kalau Nabi Yakub tahu, lo kok nangis? 6 tahun apa nangis? Ternyata di tafsir itu dikatakan Nabi Yakub itu bukan nangis karena kehilangan Nabi Yusufnya, tapi karena kepikiran koncoan siapa Nabi Yusuf itu di sana.
Bukan Nabi Yusuf mati, enggak tahu Nabi Yusuf itu hidup, tapi karena yang beliau pikirin sampai nangis, kalau jauh dari saya, siapa yang ngawasi pergaulannya Yusuf itu ya? Nanti gimana pendidikannya Yusuf di sana? Koncoan siapa Yusuf di sana? Itu setiap hari nangis sampai 6 tahun Pak nangis. Saya panjenengan punya anak kadang-kadang pergaulannya tidak betul, nggak tahu nangis belas, anak nggak makan bingung nangis, nah kok loro nak, waktunya anaknya nggak ngaji nggak bingung belas, anaknya nggak pengajian nggak bingung belas, anak koncoan rusak nggak bingung belas, nggak pernah nangis. Ini Nabi, adalah dapat penjagaan dari Allah, tapi tetap kekhawatiran Nabi Yakub sampai seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Mau meninggal Nabi Yakub apa? Kuntum syuhada idh hadara Yaqubal mautu. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub itu ketika mau meninggal ngumpul anak-anak, padahal anak-anaknya ini nabi-nabi semua. Apa yang dikhawatirkan sama Nabi Yakub? Itu kan mangan parang kok, ya kerja apa tuh? Nanti kamu kerja apa kalian ini? Kalau bapak meninggal terus apa sih lanjutno? Anda yang dikhawatirkan Nabi Yakub mata butuh nanti nyembah apa kalian nanti? Gimana agama kalian? Sholat kalian gimana? Nyembah apa kalian? Akhirnya anaknya bilang nak butuh ilaha wa ilaha abaika sampai terakhir ayat. Sallallahu alaihi wasallam. Kan dari itu hadir rahimakumullah. Kalau panjenengan berharap mudah-mudahan Allah mudah-mudahan punya anak solehin solehah, tapi ternyata tidak perhatian sama anak, ngimpi di kepala. Ayo kalau kau pengen anak-anaknya jadi kayak Habib Al-Habsyi, tunjukkan perhatian sebagaimana abahnya Habib Al-Habsyi, tunjukkan sebagaimana Nabi Zakaria alaihissalam doa tiap hari, ya Allah, mungkin-mungkin ya Allah anak saya, Allah mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan anak yang betul gak ditakoni, terus mimpi kepingin anak mudah-mudahan anak saya jadi wali ya Allah, jadi malaikat hari mimpi ya, enak kadung cul-culan terus kepingin jadi wali Pak, wali mureh ya. Tapi mudah-mudahan kita nih dari ini barokahnya Habib Al-Habsyi perhatian kepada pergaulan anak-anak kita, dan mudah-mudahan dapat barokahnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan para guru-guru beliau, amin amin ya rabbal doa tahlil.